Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat Kurasi, selamat datang di podcast Kupas Seputar Informasi. Hari ini saya akan membahas podcast dengan tema wisata bersejarah mengulas jejak Bung Karno. Nah, untuk membahas ini saya sudah kedatangan narasumber Dede Ahmad. Selamat datang Dede Ahmad. Sobat Kurasi, Dede Ahmad ini merupakan adalah penjaga ataupun pemandu Gedung Indonesia Menggugat. Nah, Sobat Kurasi, sebelum kita membahas detail wisata bersejarah mengulas jejak Bung Karno, saya akan memperkenalkan Dede Ahmad. Kang Dede, bisa dijelaskan nggak sedikit kepada Sobat Kurasi nih, Kang Dede Ahmad ini tugasnya di apa? Seperti apa sih di Gedung Indonesia Menggugat ini? Nah, baik Kang Fadil, perkenalkan nama saya Dede Ahmad. Saya selaku pemandu museum atau pemandu wisata di Gedung Indonesia Menggugat. Nah, Kang Dede, sudah berapa lama sih bekerja di Gedung Indonesia Menggugat, dan apa alasan utama akhirnya bergabung di Gedung Indonesia Menggugat? Saya pribadi bekerja di Gedung Indonesia Menggugat itu kurang lebih 12 tahun ya, 12 tahun. Dan untuk kenapa saya sampai berada di Gedung Indonesia Menggugat, jadi awal mulanya bentuk kecintaan saya pribadi kepada sejarah ya, dan akhirnya mau nggak mau harus berkecimpung di dunia museum, dan akhirnya sampai sekarang ya masuk di Gedung Indonesia Menggugat. Nah, perjalanan 14 tahun ini kan tidak mudah dan pasti ada perjuangan yang harus dipertahankan untuk tetap menjadi pemandu di game. Ada suka dukanya sih atau punya pengalaman unik selama berkarir di Gedung Indonesia Menggugat ini? Nah, baik, kalau untuk suka duka atau hal-hal menarik yang yang dapat di Gedung Semugat ya. Jadi untuk suka dukanya, jadi di Gedung Semugat itu kita mengenal orang baru, mendapatkan ilmu baru, karena kan Gedung Semugat itu salah satu museum yang aktif dikunjungi dari berbagai elemen. Ada mahasiswa, pelajar, umum, komunitas, dan kita itu berinteraksi dengan orang-orang baru dan mendapat suasana baru, ilmu baru dari mereka. Nah, kan pastinya Gedung Indonesia Menggugat ini kan selalu kedatangan tamu nih. Ada tamu atau kejadian unik kan selama berkarir di game? Kejadian unik banyak lah ya, bukan banyak, adalah beberapa kejadian unik yang dimana pada waktu itu bercerita sedikit bahwa ada sosok ibu-ibu yang datang dari luar kota, sengaja datang ke kota Bandung. Dia itu dari Surabaya, jadi pengen tahu bahwa Gedung Ismuat itu hadir. Oh, saya gak tahu kok Soekarno yang lahir di Surabaya berkecimpung berpolitik di kota Bandung, dan ini adalah patilasannya Bung Karno. Jadi saking ketertarikannya itu datang jauh-jauh dari Surabaya untuk ke kota Bandung untuk mengetahui Gedung Indonesia Menggugat dan Bung Karno pernah di sini. Nah, itu. Oh, Salah berarti satunya. berarti memang pengunjung yang datang itu ada yang sudah mengetahui, ada yang belum tahu tentang adanya jejak Bung Karno di Gedung Indonesia Menggugat. Nah, Kang Ahmad, kita bicara lebih detail lagi. Sebenarnya Gedung Indonesia Menggugat itu sejarahnya seperti apa sih? Nah, baik Kang Padil, jadi Gedung Indonesia Menggugat itu adalah bentuk atau simbol perlawanan bangsa Indonesia, di mana pas tahun 1930 itu pernah terjadi insiden yang mengemparkan, di mana ada 4 tokoh anak muda tergolong dalam suatu partai politik, yaitu Partai PNI, Partai Nasional Indonesia, dan diantaranya ada Soekarno, Gatot, Maskun, dan Sukadinata. Jadi 4 anak muda itu anak yang cerdas, intelektual, jadi punya gebrakan baru bahwa penerawangan mereka itu Indonesia itu harus merdeka. Nah, salah satu cikal bakal perintis kemerdekaannya itu lahir dari Gedung Indonesia Menggugat. Jadi ketika itu pas tahun 1930 pernah terjadi dipersidangkannya 4 tokoh PNI yang tadi pas tanggal 18 Agustus 1930 sampai 22 Desember 1930 itu 4 tokoh PNI itu dipersidangkan di Gedung Indonesia Menggugat atau Randra. Dan akhirnya Bung Karno dan 4
teman-teman lainnya itu divonis sama pemerintah kolonial Belanda. Nah, Kang Ahmad, ada informasi apa sih dari gedung Indonesia Menggugat itu selain dari sejarah nih? Apakah ada ruangan-ruangan yang memang di gedung Indonesia Menggugat itu memiliki sejarah yang perlu diketahui oleh masyarakat umum? Nah, baik, jadi karena gedung Indonesia Menggugat itu adalah ruang persidangan, jadi ada beberapa ruangan yang perlu diketahui masyarakat umum ya. Contohnya ada ruang persidangan, ada ruang tempat berkumpulnya hakim jaksa, dan ada ruang tunggu. Jadi pas era kolonial itu ada 3 ruangan, Kang. Yang tadi dibilang ada ruang persidangan, ruang tunggu, dan ruang tempat berkumpulnya para hakim jaksa. Nah, Kang Ahmad, kalau kan banyak di zaman sekarang ini masyarakat mungkin sudah pada tahu lah gedung Indonesia Menggugat. Sebenarnya nama itu memang sudah dari zaman dulu atau memang baru ini dari penamaan gedung Indonesia Menggugat? Nah, baik, ini banyak yang bertanya ketika berkunjung ke gedung Indonesia Menggugat. Sebetulnya mah Indonesia Menggugat itu diambil dari judul pledoi yang dibacakan Bung Karno di hadapan hakim kolonial Belanda pada waktu itu. Jadi untuk mengenang spirit Bung Karno membacakan atau melawan pemerintah kolonial Belanda itu, dan akhirnya gedung Indonesia Menggugat itu dinamakan sebagai gedung Indonesia Menggugat, dan dimana pada waktu itu namanya itu Landrat ya. Landrat itu bahasa Belandanya untuk pengadilan. Jadi pas era tahun 1930 itu Landrat, tapi di tahun 2000-an itu diresmikan sebagai gedung Indonesia Menggugat. Nah, Kang Ahmad, apa sih ada kata-kata yang menarik dari dalam pidato Bung Karno itu dalam pidato? Apa yang paling harus diingat ataupun dijadikan spiritual masyarakat di dalam pidato itu? Baik, jadi gedung Indonesia Menggugat itu adalah simbol perlawanan, dan dimana untuk isi dari pidato atau pledoi Indonesia Menggugat itu adalah bentuk kolektif dari pribumi, entah itu dari apa, dari kaum buruh, kaum petani yang sudah geram atas tindakan pemerintah kolonial Belanda yang menjajah pada waktu itu, dan akhirnya timbul suatu gerakan atau salah satunya adalah ideologi Marxisme yang diambil dari kaum petani, dan akhirnya dibuat suatu pledoi, yaitu pledoi Indonesia Menggugat. Kang Ahmad, pada saat pembacaan pledoi apakah dibacakan langsung oleh Bung Karno dan bisa sedikit gambarkan sih suasana persidangan dalam sejarah itu seperti apa? Ya, baik. Jadi untuk pledoi Indonesia Menggugat sendiri itu dibacakan langsung sama Bung Karno. Jadi ketika itu pada tahun 1930, ketika Bung Karno dipersidangkan itu, antusias masyarakat umum itu sangat banyak ya, dan dimana itu antusiasnya masyarakat itu pengen menyaksikan bahwa ada suatu gebrakan dari anak muda yang dinilai sama pemerintah kolonial Belanda itu makar atau mempergulingkan lah pada waktu itu. Dari mana antusias masyarakat menyaksikan sidang Bung Karno itu sangat ramai. Nah, Kang Ahmad, kalau bicara sejarah gedung Indonesia Menggugat pasti kan menarik. Pastinya masyarakat umum itu ingin mengetahui secara pasti itu adalah sebenarnya jejak Bung Karno selain dari pledoi itu ada lagi nggak sih? Untuk jejak Bung Karno di Kota Bandung ya, Kang ya. Jadi untuk jejak Bung Karno di Kota Bandung itu banyak ya. Jadi ada penjara Bancai, itu penjara Bancai ketika Bung Karno ditangkap di Yogyakarta tahun 1929, dibawa ke Kota Bandung, dari penjarakannya itu di Bancai. Jadi sebelum dipersidangkan di gedung Indonesia Menggugat itu di penjara di Bancai, terus ada penjara Sukamiskin. Jadi ketika Bung Karno di penjara di Bancai, dipersidangkan di gedung Indonesia Menggugat, dan setelah jatuh vonis itu Bung Karno dipenjarakannya di penjara Sukamiskin. Nah, Kang Ahmad, balik lagi ke pidato Bung Karno saat pledoi itu. Dalam sejarah itu sebenarnya makna dari pledoi itu sebenarnya apa sih, Kang Ahmad? Makna dari pledoi Indonesia Menggugat, yaitu tadi bilang bahwa Indonesia Menggugat itu adalah simbol perlawanan Bung Karno yang diambil dari kolektif pemikiran petani, dari kaum buruh dan sebagainya, tertuang dalam pidato Indonesia Menggugat. Nah, Sobat Kurasi, gimana penjelasan dari Kang Ahmad mengenai jejak Bung Karno di gedung Indonesia Menggugat maupun di Kota Bandung? Nah, Sobat Kurasi, apabila ingin datang berkunjung ke gedung Indonesia Menggugat, Kang Ahmad, gimana nih prosedurnya bagi pengunjung atau wisatawan yang ingin wisata bersejarah di gedung Indonesia Menggugat? Nah, baik, untuk teman-teman yang di luaran sana yang ingin berkunjung ke gedung Indonesia Menggugat itu sangat mudah.
tinggal bikin surat permohonan kunjungan, dan untuk jam operasionalnya itu Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu Kang. Nah, ini kan tadi penjelasan tentang mekanisme dan kunjungan di wisata di GIM ini. Nah, bagi Kang Ahmad pribadi, 14 tahun berkarir di Gedung Indonesia Menggugat, mungkin ada spirit apa sih yang diambil dari Soekarno untuk kehidupan Kang Ahmad di saat ini? Baik. Jadi ada suatu istilah jas merah Jaka, jangan lupakan sejarah. Jadi apa spirit yang harus diambil dari pergerakan Bung Karno di era tahun 1930. Jadi simbol perlawanan Bung Karno itu adalah simbol pemikiran kolektif, dan itu harus diambil diambil sama masyarakat sekarang atau kaum anak muda sekarang, dan itu dijadikan landasan berpikir mereka pada waktu itu. Nah, spirit yang diambil itu apa sih? Ya, spirit yang diambil itu adalah bentuk pola pikirnya Bung Karno ketika menghadapi suatu insiden itu harus berani. Nah, gimana Sobat Kurasi penjelasan dari Kang Dede Ahmad? Terima kasih atas kedatangan di podcast Kupas seputar informasi tentang penjelasan dari jejak Bung Karno. Halo Sobat Kurasi, gimana penjelasan dari Kang Dede Ahmad? Terima kasih telah memantau dan mengikuti podcast Kupas seputar informasi dengan tema wisata bersejarah di Gedung Indonesia Menggugat. Saksikan terus podcast Kupas seputar informasi dengan berbagai tema yang menarik yang akan disajikan oleh tim podcast Kupas seputar informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.